Welcome semuanya, kembali lagi di Aksara Talks. Dan hari ini saya Krista Endinda pingin ngajak para penonton semuanya untuk ngobrol-ngobrol dan kenalan lebih lanjut dengan Kepala Sekolah Bukit Aksara High School. Welcome Miss Asri. Thank you. Kita mungkin sebelum ngobrol-ngobrol perlu kenalan sedikit ya. Oke. Tell me a little bit about yourself dong, yang pendek-pendek aja kali ya. Jadi nama saya adalah Asri, panjangnya Giovanni Widianti Asri Ningtyas, but the students usually call me Asri, and saya merupakan kepala sekolah dari SMP Bukit Aksara, sebuah sekolah nasional plus di Bukitsari di Semarang. Oke, nah mungkin para penonton semuanya nih juga penasaran ya, karena tadi disebutkan kepala sekolah Bukit Aksara High School. So I wanna challenge you. Okay. Aku bakal nyalain nih timer 1 menit. We're gonna try to do elevator pitch. Jadi ceritakan apa sih spesialnya Bukit Aksara hanya dalam waktu 1 menit saja. 60 seconds. Siap-siap ya. Okay. I'll try. Timernya aku set dalam waktu 1 menit. Are you ready? Alright, I'm ready. 1, 2, 3, begin. Okay, so first of all, yang berbeda dari SMP Bukit Aksara adalah ruangannya, karena salah satu ruangan yang kita dipakai untuk pembelajaran adalah ruangan ini contohnya. Ya, kita terkenal dengan the first aesthetic school in Indonesia. Wow. Ya, karena memang ruangan kita berbeda. Kita ada 5 ruangan dengan konsep yang berbeda-beda. Kita ada home, ada coffee shop, ada idea, ada garden and lounge room yang semuanya membawa ambience pembelajaran tersendiri untuk anak-anak gitu. Kemudian yang berbeda lagi adalah kita memang terkenal, kita memang sekolah nasional of course, tetapi nasional plus yang dimana selain kita menggunakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum utama, kita juga menggandeng connected curriculum, yaitu kurikulum berbasis Australia yang dengan mengusung membawa tema di setiap mata pelajaran. Jadi setiap termin ada temanya yang bisa merangkul semua mata pelajaran akan memberikan pelajaran yang maksimal kepada anak-anak kita. Oke. Oh, time's up. Yay. Not bad. And actually it's very interesting ya. Sekolah yang kelasnya itu tidak seperti kelas-kelas pada umumnya. Karena kan zaman dulu memang pasti semuanya tuh yang berderet terus ngadep depan semuanya. Terus ntar ini kan biasanya kalau dulu zaman-zaman SMP SMA tuh kayak berlomba-lomba paling depan atau berlomba-lomba paling belakang. Iya, betul. Kalau di sini karena berbeda, harapannya udah nggak kayak gitu lagi ya? Nggak, betul. Pernah ada beberapa kali itu ada tamu yang mengisi untuk memberikan semacam seminar. Kemudian ditanya anak-anak, siapa yang suka paling depan? Pada nggak mudeng gitu, pada nggak paham itu. Di mana depannya gitu? Emang nggak ada depannya ya kan? Karena di sini, that can be the front, this can be the front, anywhere can be the front. Yeah. So it's definitely different. Yeah. Nah, terus nih, tadi juga diomongin tentang connected curriculum. Karena itu mungkin kalau ngomongin kayak kelasnya estetik itu kan yang kelihatan. Terus kalau ngomongin tentang yang nggak kelihatan ya lebih ke kurikulumnya. Dan ternyata ada banyak tema-temanya tadi. Betul. Ya. Boleh kasih satu tema yang paling unik menurut Miss Asri? Yang paling unik sekarang ini di kelas 8 mereka lagi belajar healthy mind, healthy body. Jadi itulah tema dalam satu termin di mana contohnya akhirnya para siswa itu contoh di pelajaran P5 atau project profil penguatan project pelajar Pancasila. Kayaknya salah, kebalik P-nya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5 ya, di mana anak-anak itu mereka diajak ke DKK atau Dinas Kesehatan Kota Semarang, yang kemudian juga mereka harus istilahnya memikirkan mengenai berbagai hal tentang contoh mental well-being. They need to actually really think about themselves. Mereka berbicara tentang kesehatan badan dan kemudian tentunya nutrisi. Ya, memang salah satu memang saya tahu bahwa sekolah terinternasional terutama itu sudah mengemukakan atau mengutamakan sehatnya panganan di sekolah. Jadi salah satu untuk di Bukit Aksara juga kita menyarankan kepada para siswa-siswi untuk tidak membawa makanan micin misalnya. Ya. Anyway, yang lainnya apa sih connected curriculum itu? Ya, teman aku penasaran juga healthy mind. Gimana healthy mind ini bisa masuk ke pelajaran-pelajaran kayak misalnya science, terus habis itu mathematics, terus mungkin pelajaran-pelajaran yang kayak let's say kalau biologi pasti nyambung ya, tapi mungkin geografi memang nyambung. Nah,
Tidak semua akhirnya memang mata pelajaran pasti akan disambungkan. Selama itu bisa nyambung, pasti akan berhubungan. Tetapi mungkin ada kesalahpahaman antara bahwa pelajaran dalam satu tema dengan interdisciplinary. It's completely different thing. Kalau interdisciplinary itu semua mata pelajaran wajib dijadikan satu. Kalau kita di Bukit Aksara itu selama memungkinkan menjadi satu bagian, akan menjadi satu bagian seperti itu. Jadi ketika di Healthy Mind Healthy Body tadi, kemudian dalam P5-nya temanya Game On. Kemudian untuk yang IPS akhirnya larinya ke Sociology and Geography, kita ngomongin mengenai urbanisasi, ya. Kemudian ada social change-nya juga, karena kan related about mental well-being, ya kan, bagaimana perubahan super besar antara kemarin generasi baby boomer, generasi X, Y, sekarang dengan generasi Z yang terutama setelah COVID, yang namanya well-being menjadi sangat ini banget. Nah, itu menjadi bagian dari IPS atau social science. Jadi pada dasarnya sih memang ketika di pembelajaran di kelas itu dengan connected curriculum itu kami juga berusaha memberikan pembelajaran holistik kepada anak-anak gitu. Dan kemudian di bahasa Inggris juga mereka juga belajar mengenai well-being. Mereka belajar bagaimana contoh hari ini mereka belajar mengenai imaginary eating. Akhirnya mereka juga diajak role play, membuka sebuah restoran di Mars sama Venus gitu kan. Dan anything basic like what we learn in the classroom, it's all related with the theme as long it's possible to do so, seperti itu. Jadi yang itu ialah yang mungkin membuat kita unik atau berbeda ya, pembelajaran dengan berbasis tema seperti itu. Oke. Nah, ini kan menarik banget ya. Cuman sekarang pasti nih saya mewakili banyak para penonton, orang tua semuanya yang penasaran. Metode seperti ini kan nggak ada waktu kita kecil, ya kan? Dan sekarang ini kan boleh dibilang baru. Dan sekolah yang baru itu kan boleh dibilang orang tua bertanya-tanya teruji nggak sih? Ya kan? Apa yang bisa meyakinkan orang tua bahwa hal ini tuh akan membawa kebaikan untuk anak-anak nantinya? Nah, itu pasti ujungnya juga akan bertanya, ada nggak sih akreditasinya? Pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Ya, karena memang saya kalau misalkan sebagai orang tua juga saya pasti menanyakan kualitas sebuah sekolah, dan itu pasti ditanyakan dari segi sertifikasi, antara lain akreditasi. Mungkin kita sebelum menjawab tentang akreditasi itu sendiri, bahwa apa sih itu akreditasi sebenarnya? Akreditasi itu adalah proses evaluasi sebuah satuan pendidikan untuk menilai layak atau tidaknya sebuah untuk menilai kelayakan satuan pendidikan tersebut, ya kan? Nah, oleh karena itu harus diadakan proses evaluasi secara berkelanjutan. Nah, di SMP Bukit Aksara tentunya, meskipun kami juga belum berakreditasi, kami menjalankan apa yang menjadi persyaratan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang. Anak-anak harus ikut ANBK, anak-anak pun kami ikutin ANBK. Bahkan lebih, tidak hanya mengikutkan, kami juga menyediakan tambahan khusus untuk ANBK di satu semester, di term 4 kemarin sama term 1 ini. Terus kemudian juga demi meningkatkan kemampuan para guru, kami juga mengikutkan para guru di professional development, baik itu secara internal maupun in-house training yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi meskipun kami belum diakreditasi, ya kan, kami juga sudah mengikuti jalur-jalur yang seharusnya yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi atau Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dignas ya. Nah, jadi kami berada di jalan yang benar gitu. Dan kenapa kami belum akreditasi? Itu sudah memang menjadi peraturannya, bahwa sekolah itu paling tidak memiliki jenjang kelas 9 atau kelas 3 SMP. Jadi itulah sebabnya kami nggak bisa punya akreditasi gitu. Tetapi sekolah follow up nggak? Tentunya follow up. Bagaimana caranya follow up gitu kan? Kami cukup berkomunikasi dengan intens dengan pengawas. Kami juga seringkali mengikuti diseminasi ya bagi para guru, entah itu matematika, entah itu IPA, entah itu BK ya. Kemudian persyaratan bahkan mengenai tim pencegahan TPP, KSP, itu adalah tim pencegahan something kekerasan. I have no idea, it's too long. Tapi intinya, jadi sebenarnya Bukit Aksara ini tuh sudah mengikuti kriteria akreditasi tadi. Sehingga pede nggak sih kalau boleh dibilang Bukit Aksara ini tuh kualitasnya sudah sama seperti sekolah-sekolah yang terakreditasi. Pede nggak bilang pede gitu? Pede sekali, sangat ya, karena memang persyaratan itu semua sebisa mungkin kami penuhi dari awal. Karena itu memang yang menjadi apapun yang menjadi persyaratan yang diminta oleh pemerintah kami penuhi semua.
Oke. Dan bahkan nih ya, katanya gini, jadi ada sebuah jokes ya, katanya begini, ada orang yang datang ke afterlife gitu ya. Joke-nya bilang di afterlife itu dia datang visitasi ke surga dan visitasi ke neraka. Have you ever heard of this joke? It's the first time I heard it. Okay. I'm curious. Yeah. Scared at the same time. Yeah, I promise ada hubungannya sama sekolah ya. Jadi mereka visit the afterlife ke surga dan neraka. Okay. Dia lihat yang di surga, oh oke ya, cantik, relaxing gitu. Terus dia ke neraka. Ke neraka itu dia, wow, ini gemerlap dan so exciting, so alive gitu kan. Terus habis itu mereka kembali ke dunia dan ditanya, oke, kamu kemana nih habis ini ke afterlife? You wanna go to heaven or hell? Terus dia bilang neraka, karena ternyata fun, it's so fun there. Terus ketika beneran pergi ke sana, ternyata tidak se-fun itu. Dan ketika ditanya, itu kan waktu itu masa trial. Nah, that being said, I wonder, berarti bener nggak sih masa-masa ini tuh sebelum akreditasi justru anak-anak ini bisa mendapatkan masa-masa yang bisa mendapatkan nilai-nilai plus yang berbeda karena ini masa-masa dimana kita tuh give the best. It's like honeymoon period ya. Honeymoon period, yeah. Yeah. Well, I agree to disagree karena memang satu yang pasti memang saya diuntungkan menjadi seorang kepala sekolah, sebuah sekolah yang baru saja buka. Dengan kata lain bahwa kami diberikan kesempatan untuk membuat sebuah sistem yang cocok untuk karakter anak-anak. Katanya juga membuat suatu pembelajaran ke kurikulum yang kita mantapkan untuk belajar anak-anak, sehingga dari awal itu saya sudah pasti memantapkan diri sebagai kepala sekolah. Ini yang menjadi resep kami, ini yang menjadi jalan kami, dan itu akan kami lakukan untuk sekarang dan seterusnya. Yes. Nah, itu sebabnya kenapa akhirnya nggak honeymoon period gitu. I do believe like 3 years it's more than honeymoon period ya. Karena for example misalkan saya memastikan bahwa adanya pertemuan rutin dari para guru misalnya, atau evaluasi bahkan dengan para siswa. Kita selalu menanyakan ke mereka gimana, bagaimana, apa pendapatmu, dan selanjutnya. Jadi memang well, we cannot deny that our students are our clients, right? So their input is also it's really valuable for us. Dan nggak cuma itu aja, kami juga langsung nggak pakai lama di term 1 ini, term 2 di tahun ajaran sebelumnya, kami langsung membuat PTA, Parent Teacher Association. Tujuannya adalah supaya jangan sampai periode ini hanya menjadi honeymoon period. Kita pinginnya jangka panjang. Itu sebabnya every program yang kita buat itu harus ada yang sifatnya tahunan supaya itu kan berulang, dan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu always on point. Jadi ternyata bukan trial periodnya tadi, bukan honeymoon period, karena they get the best, but it's gonna stay that way. Yes, exactly. Tapi adakah hal yang mungkin nanti akan berubah ketika Bukit Aksara ini mendapatkan akreditasi? Ada nggak sih? Iya ada, Pak, tentunya. Kita lebih baik. Will be better. Okay, Of course, right? Because betul. We'll be more like prouder. I don't think that's actually English, but we'll be more proud being a school. Karena yang tadi sebelumnya penuh dengan keraguan dari masyarakat sekitar, akhirnya kita bilang, okay, we made it. And then kita bisa menjejakkan kaki kita secara sudah formal, tapi lebih formal lagi, gitu. Dan dengan akreditasi ini tentunya mendorong kita untuk bisa tidak hanya menjaga nama, tapi mempertahankan untuk seterusnya. So that being said, mungkin kalau misalnya ada penonton-penonton yang nonton video ini di tahun 2025, mungkinkah Bukit Aksara sudah terakreditasi? Karena udah umur kelas 9-nya udah ada kan berarti? Tahun depan baru. Tahun depan? Iya, angkatan pertama kami saat ini kami baru sampai kelas 8. Jadi nanti bulan Agustus, September, Oktober, sekitar bulan itu ketika sudah ada tahun 2025-2026, itu kami mengajukan akreditasi. Nah, yang menjadi perbedaan tentunya adalah bahwa memang yang memutuskan akreditasi adalah pihak dinas, bukan dinas, sorry, BPM something, suatu badan. Ada muncul ya. Ada suatu badan yang di mana kami akan menerima undangan untuk melakukan akreditasi. Dan akreditasi sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita harus ngajuin berkas, katanya kita harus akhirnya mendatangkan personel pengawas asesor dari Jakarta. Sekarang sistemnya online. I'll be honest with you, I have no idea the exact
way ya kan, karena saya angkatan lama, saya angkatan ke-13 gitu. Jadi memang yang dulu tuh masih sifatnya manual ya. Nah, untuk yang baru ini saya memang belum gitu, dan oleh karena itu karena belum ini akhirnya saya juga cukup rigorous ya dalam hal pengumpulan data dan lain-lainnya seperti itu. Betul. Gitu. Pertanyaannya itu kan? Iya, benar-benar. Terus sekarang mungkin kita agak sedikit balik ya pertanyaannya ya. Kalau apakah sekolah yang sudah terakreditasi itu pasti sekolah yang bagus? Kalau menurut Miss Asri gimana? It's a really difficult question to answer ya, karena akreditasi kan tuh per 5 tahun ya, dan sekarang akreditasi itu sifatnya otomatis. Mereka nggak datang lagi nge-assess otomatis lagi. diperpanjang. Betul. Oke. Ya. I would say the answer no. Belum tentu. Harus menjadi kesadaran dari sebuah satuan pendidikan itu sendiri untuk menjamin kualitas mereka tidak berubah. Dan bagaimana cara menjaminnya? Ya mereka harus melakukan evaluasi setiap tahun atau rutin lah terhadap pembelajaran mereka. Jadi tidak hanya ketika 5 tahun aja, gitu, seperti itu. Jadi kalau di Bukit Aksara High School sendiri nih ya, apa sih hal-hal yang mungkin Miss Asri bisa pastikan untuk memastikan bahwa gini loh, let's say Bukit Aksara terakreditasi pun dalam 5 tahun itu we have the same standard, we're giving our best. Apa sih yang bisa dijanjikan lah? Mungkin supaya parents ngerti bahwa I signed up on a good deal nih. Tentunya dari segi program dan pembelajaran. I don't want to be called as ambitious, tetapi memang sama seperti ketika orang itu pergi ke McDonald's, ya kan, McDonald's yang di atas sini, yang di Banyumanik, ketika McDonald's di Surabaya atau di Bali, semuanya sama rasanya. Itu sebenarnya yang saya kejar. Dengan kata lain, yang menjalankan pendidikan pasti tentunya guru, ya kan. Hanya saja we don't know what happen in the future. Oleh karena itu, saya harus bisa memastikan bahwa siapapun gurunya, siapapun yang mengajar di kelas, itu mereka memiliki cara pengajaran, kalau bukan karakter guru loh ya, tetapi cara pengajaran atau resep pengajaran yang sama. So important. Gitu. Jadi memang itu memang yang saya selalu mengusahakan kepada teman-teman itu untuk yuk kita selalu istilahnya melihat, mengevaluasi bagaimana cara kita mengajar di kelas. Karena karakternya boleh beda, tapi cara mengajarnya yang harus terstandar, ya kan? Betul. Ada standarnya yang mereka harus penuhi. Contoh misalnya, for example ya, kan karena saya kan dari backgroundnya adalah Cambridge teacher, kemudian ketika pindah ke sini dan banyak sekali kegiatan yang dimana diharapkannya adalah bentuknya project, meskipun tidak harus project ya. Dan akhirnya saya kesulitan untuk mencari jalan supaya bagaimana sih anak-anak tuh bisa enjoy di kelas, karena mindset saya adalah Cambridge itu kan sangat rigid ya, it's an old curriculum ya kan, dan akhirnya yang harus saya benahi adalah persepsi saya terhadap connected curriculum ini, ya bahwa satu, pemerintah sudah menyediakan capaian pembelajaran, connected curriculum memberikan kerangkanya, kemudian alurnya, dan itu yang membuat dan ternyata ketika saya mempelajari lebih detail, it's actually a really good curriculum. Seperti itu. That's interesting. I wanna close this podcast by giving you another challenge. Oh my lord. Jadi gini, kalau connected curriculum ini adalah sebuah manusia, give me 5 adjectives to describe connected curriculum. 5 adjectives. The camera will keep rolling, but I think it will be 1 hour ya. Curang. I'll try. Curang. I'll try my best. 5 adjectives to describe connected curriculum. Iya. In English or in bahasa? Terserah. Bahasa Jawa juga boleh. Bahasa Jawa juga boleh. Gak bisa malah. Oh, nggak bisa, ya udah batal. Anak-anak lebih jago. Oh gitu, ya udah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Asal jangan ditranslate ya, 3 bahasa Indonesia, 3 bahasa Inggris, translatean begitu kan. I'll try. 5 ya. First, countdown begins. 1 is of course connected. Connected. Yeah. Right? Number 2, amazing is overused. Yeah, it's so mainstream. I would say extraordinary.
Oke. Ya, because Iya. tentunya dari pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga adalah it will be synonym actually to extraordinary, sophisticated. Tadi kan beda sebenarnya ya. Extraordinary and sophisticated to make it even more. Lebih kayak sophisticated sounds stylish gitu. Yes, indeed. Iya. Kalau extraordinary it doesn't always mean stylish. Yes. Also with sophisticated it means it has a deeper meaning daripada Yeah. extraordinary. Karena sophisticated lebih kepada bagaimana dalamnya si connected curriculum ini. Kalau extraordinary kan lebih kepada Australianya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya connected curriculum dalamnya. Oke, terus yang tadi berapa, 3 ya? Kurang 2. Karena 2, aduh banyak. Oke, 2. It is thematic because berdasarkan tema. Oke. Last one. And the last one will be different. Different. Oke. Okay, I think it's an affirmation Yeah, yeah. from the extraordinary, sophisticated, and then different. Well done. Jadi para penonton, kalau para penonton semuanya mencari sekolah yang berbeda, itu safe to say that's us. Iya, iya. Tapi kalau misalnya mencari, karena tergantungnya kembali lagi kalau memilih sekolah itu tergantung dari tujuan orang tua. Betul. Ada orang tua yang memang kepingin anaknya itu terus mungkin lebih ke jalur-jalur following the mainstream. Ada ya, karena there's a strength behind that as well. Yes. So basically itu tergantung tujuan orang tua apa. Tapi ketika orang tua mencari sekolah yang berbeda, make time to get to know us. Karena di tempat kita menawarkan sesuatu yang berbeda. Thank you so much Miss Asri buat sharingnya hari ini. My pleasure. Hope Thank to see you so again much. next time di Aksara Talks kedua.